Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa benar Ibu orang tua dari anak Alda? Iya. Eh, di sini saya ingin perkenalkan ya, Bu. Saya Fitri, mahasiswa profesi yang bertugas di Rumah Sakit Sutomo. Sebelumnya, apa Ibu pernah mendapatkan edukasi atau anaknya pernah mendapatkan edukasi gizi atau belum? Belum. Belum ya. Baik, di sini saya akan memberikan edukasi tentang diet tinggi energi tinggi protein, di mana nanti diet ini bisa diterapkan ketika anak itu sudah di rumah gitu. Nah, ini diet tinggi energi tinggi protein itu apa? Diet yang mengandung energi dan protein tinggi diberikan pada seperti anak ibu ya yang habis kena demam berdarah, karena demam berdarah itu merupakan penyakit infeksi oleh virus dengue, sehingga diberikan diet ETP ini. Kemudian diet ETP ini diberikan karena saya menghitung nilai termasuk gizi kurang, anak itu termasuk gizi kurang, sehingga nanti diet ini diperlukan untuk menunjang kesembuhan anak itu di rumah. Kemudian tujuannya apa? Tujuan diet tinggi energi tinggi protein itu memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi energi dan protein yang bertambah guna mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh dan menambah berat badan hingga mencapai normal. Kemudian apakah diet ETP itu berbeda dengan makanan biasa? Sebetulnya diet ETP itu adalah makanan biasa yang ditambah kalori proteinnya yang berupa lauk pauk dan susu. Jadi diet ETP itu sebenarnya seperti makanan biasa, Bu, cuma itu nanti ada ekstra lauknya seperti tambah telur dan tambah susu begitu. Kemudian di sini ada bahan makanan yang dianjurkan. Bahan makanan yang dianjurkan itu seperti protein hewani dan nabati. Protein hewani seperti ayam, daging, ikan, telur, susu, dan nabatinya bisa dari kacang-kacangan, beserta olahannya seperti tahu, tempe. Kemudian dari sumber karbohidrat itu juga dari nasi, mie, singkong, tela itu, Bu. Kemudian sayur-sayuran semua diperbolehkan kecuali yang mengandung bergas. Bergas itu seperti apa? Seperti kol, kubis itu dibatasi. Kemudian buah-buahan juga begitu, Bu. Buah-buahan semua diperbolehkan kecuali mengandung gas tinggi seperti durian, nangka. Kemudian ada bahan makanan yang tidak dianjurkan seperti makanan yang terlalu manis dan gurih yang dapat mengurangi nafsu makan. Seperti apa, Bu? Seperti dodol, terus makanan yang pedas yang merangsang saluran pencernaan itu dihindari. Kemudian di sini ada contoh menu dalam sehari, di mana pada pagi hari itu nasi, daging, perkedel tahu, teh buncis. Kemudian snacknya itu telur rebus, kolak kacang hijau. Kemudian makan siangnya saya memberikan pepes ikan, oseng tempe, sayur bening bayam, dan buah pepaya. Kemudian snack sorenya saya memberikan contohnya puding labu dan buah. Buahnya ini bisa didapatkan dari buah pisang. Kemudian malamnya itu nasi, telur dadar, tahu bacem, tumis kacang panjang dan tauge, dan buah pepaya. Kemudian ditambahkan susunya saya menganjurkan adalah susu ensur. Susu ensurnya itu 40 gram sekali minum, itu dilarutkan air 200 ml. Kemudian juga jangan lupa kebutuhan cairannya harus terpenuhi ya, dimana anak ibu kan demam, mengalami dehidrasi, dan kebutuhan cairannya harus tercukupi sehari itu minimal 2000 cc per hari. Ya. Kemudian ini ada pembagian makanan sehari, di mana energinya sudah saya hitung. Kebutuhan anak ibu itu energinya 2516 kilokalori, proteinnya 94 gram, karbohidratnya 377 gram, dan lemaknya 69 gram. Kebutuhan seratnya 30 gram per hari, dan kebutuhan zat besinya 18 miligram. Kenapa saya memberikan kebutuhan zat besi juga, Bu? Karena anak ibu HB-nya turun, dan juga
albuminnya juga rendah, kemudian makanya diberikan tinggi protein dan juga tinggi zat besi untuk membantu kenaikan kadar Hb hemoglobin ibu, anak ibu maksudnya. Kemudian ini ada bahan pembagian makan sehari seperti nasi. Di sini ada berat 200 gram dan URT. URT itu adalah ukuran rumah tangga. Kan nggak mungkin ya Bu, ibu mau nimbang beras 200 gram, kan nggak mungkin. Jadi saya memudahkan itu adalah ukuran rumah tangga. Nasi 200 gram, itu nasi 200 gram itu sekitar 2 centong Bu. 2 centong itu sekitar segini. Ya, terus telurnya itu satu butir itu setara dengan 50 gram. Kemudian tempenya itu 25 gram, itu setara segini Bu, satu potong sedang. Kemudian sayurnya itu karena anak ibu ada konstipasi ya, waktu itu kan tidak BAB 6 hari, tapi waktu hari Selasa sudah BAB. Maka dari itu kebutuhan seratnya harus benar-benar dipantau. Jadi saya menyarankan kebutuhan sayurnya itu per hari adalah 100 gram. Itu 100 gram itu kira-kira 12 lilin. Kemudian pada selingan paginya saya memberikan contoh telur rebus sekitar segini dan juga kacang hijau dan gula pasir. Kemudian pada siangnya nasinya sama Bu, 200 gram segini, dagingnya 40 gram, daging 40 gram segini. Kemudian tahu 40 gram itu kalau tahunya kecil itu 2 Bu, tapi kalau tahunya agak besar itu kira-kira 1 potong segini ya Bu. Ini sama dengan 40 gram. Kemudian sayurnya sama. Kemudian untuk selingan sore saya mencontohkan adalah puding, labu, dan buah-buahnya tuh bisa diberikan seperti pepaya 100 gram sekitar segini, 1 potong sedang. Kemudian bisa digantikan dengan pisang. Kemudian pada malam juga sama, daging ayamnya kira-kira 40 gram, 1 potong sedang. 1 potong sedang itu sekitar segini ya Bu, ini 40 gram daging ayam, ini untuk paha ya, ukuran paha. Kemudian tahunya sama, segini. Kemudian pisangnya itu 100 gram itu kira-kira satu potong sedang, itu 100 gram. Kemudian susu ensur, susu ensurnya 40 gram itu kira-kira pas sebelum makan dilarutkan pada air 200 ml. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan daftar bahan makanan penukar, di mana tujuan dari daftar bahan makanan penukar ini, di mana Ibu bisa melihat seperti sumber karbohidrat. Kalau misalkan bosan dengan nasi 200 gram itu bisa digantikan Bu, dengan roti 3 iris. Ini kan 2 iris kurang 1 ya Bu, 3 iris itu sudah sama kebutuhan menyumbang kebutuhan kalorinya 175 kilokalori, 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Kemudian juga misalkan Ibu bosan mengkonsumsi nasi juga yang 200 gram. Nasi 200 gram itu bisa digantikan dengan mie basah 2 gelas, 1 sama dengan 200 gram. Itu sudah sama menyumbang kalori 175 kalori, 4 gram protein dan 40 karbohidrat. Kemudian sumber protein hewaninya juga begitu Bu. Misalkan Ibu bosan dengan ayam yang 40 gram itu segini, bisa digantikan dengan daging yang 40 gram itu juga sudah menyumbang protein, sama-sama menyumbang protein 2 gram. Nah, itu ya Bu cara bacanya. Kemudian di bahan daftar penukar ini sudah saya coret bahan makanan apa aja yang dihindari, seperti lemak sedang itu kayak ada otak, hati sapi itu dibatasi. Kemudian tinggi lemak seperti sosis, bebek, ayam, kemudian ayam dengan kulit. Kemudian susu tinggi lemak itu seperti susu kebal,
Kemudian lemak jenuh itu seperti apa? Kayak santan itu dibatasi. Itu kayak mentega, santan, dan juga keju. Kemudian buahnya yang bergas tinggi seperti nangka, terus durian itu juga dibatasi ya Bu. Itu sudah Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Mbak, tadi kan di menunya itu ada ensur, susu ensur. Iya. Nah, itu susu apa ya? Nah, susu ensur itu susu yang terbuat dari lauk hewani. Kemudian itu juga susu tinggi protein. Jadi itu dikonsumsi untuk menambah kalori dan juga protein. Tapi nanti kalau misalkan di rumah, ibu bisa menggantikan susu ensurnya. Kalau misalkan nggak ada, bisa juga menggantikan dengan seperti susu bengkau. Itu alternatifnya. Tapi kalau misalkan ada, ya nggak apa-apa dikonsumsi susu ensur itu karena kandungan energi dan proteinnya itu tinggi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Itu Mbak, apa kan di sini kan snacknya itu kan telur rebus ya? Itu bisa nggak Mbak kalau diganti? Kebetulan di rumah sakit ini memang kalau tinggi protein itu dapatnya selingannya itu telur rebus ya Bu. Itu nggak bisa diganti, memang sudah ketetapannya rumah sakit seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan di rumah, nah ibu bisa memasaknya telur rebus diganti dengan makanan yang lain atau telurnya diolah dengan bahan makanan yang lain agar anaknya tidak bosan juga, misalkan dimasak semur, dimasak apa, atau diolah dengan makanan telur apa Bu, telur ya dikombinasikan, nanti bisa lihat di itu kan banyak ya Bu itu. Tapi kalau yang di rumah sakit untuk saat ini emang hanya telur rebus saja gitu. Apa ada yang kurang jelas lagi Bu? Sudah. Oh sudah ya. Kemudian di sini saya yang bertanya ya Bu, eh, tujuannya itu saya menanyakan kembali biar saya tuh memastikan apakah ibu tuh benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Dia tinggi energi, tinggi protein. Nah, dia tinggi energi, tinggi protein tuh sama makanan biasa apa sih Bu bedanya? Bedanya itu di lauknya ada apa kayak ekstra lauk sama susu, ekstra Ya, telur. ya benar. Terus makanan yang diperhatikan untuk dia tinggi energi, tinggi protein itu apa? Makanan yang perlu diperhatikan itu seperti protein yang mengandung yang tinggi protein seperti lauk hewani, yang tidak, yang dibatasi itu seperti makanan pedas itu ya Bu. Gak apa-apa, nanti ini dibaca-baca lagi, ini bisa dibawa pulang. Nanti kalau ada bingung bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Semoga Ibu cepat sembuh dan bisa cepat pulang dan menerapkan diet ini di rumah. Terima kasih. Selamat pagi.